masih menerangkan kisah para nabi dalam bab sabarnya seorang alim di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini kemarin dikisahkan sampai kisahnya Nabi Ibrahim ma'an Namrud wa abih. Kisahnya Nabi Ibrahim bersama Namrud dan bapaknya Ibrahim. Kemudian di sini, di dalam kitab ini, langsung kisahnya Nabi Ya'qub ma'abani wa Yusuf ma'a ikhwatih. Kemudian setelahnya wa Ayyub wa ma betuliya bih wa Musa ma'abani Israel. Tidak ada kisahnya Nabi Lut alaihi salam. Tapi tetap Al-Fakir ingin membacakan kisah Nabi Lut alaihi salam karena darurahnya sekarang banyak umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi ummah dakwah, tapi dari segi kelakuan jadi umat Nabi Lut. Dari segi dakwah itu bagiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dari segi kelakuan malah niru dari umat Nabi Lut alaihi salam. Darurat kita itu. Makanya harus dibacakan meskipun tidak ada di kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Mungkin Hadratus Syekh ketika itu lebih memilihkan kisah Nabi yang di situ ada kesabaran kepada umatnya. Sedangkan Nabi Lut alaihi salam pasti sabar ada, cuma di situ azab yang sangat pedih. Saking murkanya Nabi Lut kepada umatnya yang melakukan fahisyah. Allah Ta'ala menceritakan tentang Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut itu keponaannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Makanya kemarin ketika kisah Nabi Ibrahim, ketika sudah dibakar sama apinya Namrud, tidak terbakar. Akhirnya Namrud kemudian ditinggalkan sama Nabi Ibrahim, dan juga Nabi Ibrahim meninggalkan bapaknya yang namanya Azar, yakni pamannya. Akhirnya ketika pergi meninggalkan Babilonia, menuju sekarang Palestina, itu ketika itu Nabi Ibrahim mengajak istrinya yang namanya Sarah, kemudian keponaannya beliau yang namanya Lut. Akhirnya Nabi Lut fa'amana lahu Lut. Akhirnya Nabi Lut iman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya ketika bertiga itu mereka hijrah meninggalkan kaumnya, akhirnya Namrud dibunuh sama tentaranya Allah, yaitu nyamuk yang kekuatannya, sombongannya, tentaranya banyak, matinya kalah sama nyamuk. Akhirnya ketika sampai setelah Nabi Ibrahim alaihissalam sampai di Palestina, dakwah, punya kaum, punya kekayaan. Akhirnya Nabi Lut alaihissalam juga diangkat jadi nabi, jadi rasul. Akhirnya diizinkan sama Allah Ta'ala dakwah, mendakwahi tempat yang beda sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya diizinkan sama Nabi Ibrahim untuk pergi dakwah. Akhirnya tinggal di kota namanya kota Sadum. Jadi bukan asli situ Nabi Lut, pendatang. Mendatangi negeri Sadum dan dakwah di situ tanpa membawa sanak kerabat, tidak punya keluarga, asing, dan di kota yang melakukan perbuatan yang paling keji. Itu dikisahkan sama Allah Ta'ala di dalam surah Hud. Qala ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا
qala salamun fama labitha an jaa bi'ijlin hanid. Dan sungguh telah datang utusan-utusan kami, yakni para malaikat. Allah Ta'ala mengirim malaikat, wakilah jumlahnya 3, wakilah 7, wakilah 12. Yang mengatakan 3, namanya malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Israfil, peniup sangkakala. Kalau Israfil sudah turun, urusannya berat. Kalau Mikail, rezeki. Nah, ini malaikat-malaikat ini turun. Anda mengatakan 3 ya Jibril, Mikail, Israfil. Yang mengatakan 7 ya berarti tambah lainnya. Yang mengatakan 12 tambah lainnya. Itu diutus sama Allah mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika sudah di Palestina. Sudah punya kaum, sudah punya kekayaan. Kekayaannya Nabi Ibrahim itu punya banyak sapi. Nah, gitu. Makanya ternak ini disebut an'am. Beternak binatang-binatang ternak disebut an'am. Likathrati ni'amillahi fiha. Karena banyak sekali nikmat Allah di binatang ternak. Allah Ta'ala kasih banyak nikmat di situ. Nabi Ibrahim alaihissalam sebagian besar kekayaannya berupa ternak sapi. Akhirnya malaikat diutus bertamu ke Nabi Ibrahim alaihissalam nyamar jadi manusia. Ya kalau yang nyamar malaikat, nyamar manusia yang wajah bagus-bagus, ganteng-ganteng. Nabi Ibrahim menyangka manusia, ini tamu nih, disangka tamu, ahlan wa sahlan. Kami mengutus utusan kami kepada Ibrahim bil busyra dengan membawa berita gembira buat Ibrahim, yaitu nanti ada berita gembira. Sampai di rumahnya Nabi Ibrahim, qalu salama, mereka mengatakan salam. Assalamualaikum. Qala salamun. Akhirnya Nabi Ibrahim menjawab, waalaikumsalam. Qala salamun fama labitha an jaa bi'ijlin hanid. Maka tidak lama akhirnya Nabi Ibrahim menghidangkan daging anak sapi yang panggang. Anak sapi ya empuk. Ndak sing alot empuk, ya. Tamu spesial Nabi Ibrahim alaihissalam ketika melihat tamu ini ada haibah yang tersendiri, tapi disangka manusia. Ternyata malaikat. Nabi Ibrahim belum sadar, belum tahu. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa awjasa minhum khifah. Qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. Akhirnya dihidangkan, dimanggake. Biasanya kalau sudah dimanggake, itu tamu langsung makan. Ini ketika dimanggake, dilihat tok sama tamu. Padahal daging anak sapi dipanggang, dimanggake dilihat tok. Nabi Ibrahim kaget. Maka ketika Ibrahim melihat tangan tamu-tamunya ini tidak menyentuh makan, cuma dilihat tok. Nakirahum, Nabi Ibrahim merasa asing dengan tamu ini. Aneh ini tamu. Akhirnya, wa aujasa minhum khifah, Nabi Ibrahim merasa takut. Kok tidak mau makan? Ini ada maksud apa? Apa ada maksud selainnya bertamu ini? Nah, itu. Padahal memang tidak doyan makan, wong malaikat disuruh makan ya bingung, ya apa carane makan. Tidak doyan memang. Qalu la takhaf, seperti kita disogati apa yang kita tidak bisa, ya kan? Qalu la takhaf, akhirnya ketika malaikat melihat Nabi Ibrahim merasa takut, mereka para malaikat yang nyamar manusia bertamu mengatakan la takhaf, janganlah kau takut ya Ibrahim. Inna ursilna ila qaumi Lut. Kami diutus untuk menyiksa kaumnya Nabi Lut. Dari sini sebagian ulama mengatakan takutnya Nabi Ibrahim adalah ketika melihat wajah-wajah tamunya ini, wajah yang merengut, marah, memendam kemarahan. Ada yang mengatakan karena itulah Nabi Ibrahim takut. Tamunya kok wajahnya memendam marah.
Akhirnya dikatakan, ya Ibrahim jangan takut, kami marahnya ini bukan untuk kau, tapi kami dikirim untuk mengirim azab buat kaumnya Nabi Lut. Bukan ke kaummu, jangan takut. Tapi ada yang mengatakan takutnya Nabi Ibrahim ini memang asing. Apa ini niatnya tidak bertamu, soalnya tidak mau makan. Nah, gitu. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. Istrinya Nabi Ibrahim ketika itu berdiri. Kemudian ketika mendengar perkataan tamu-tamunya, janganlah kau takut wahai Ibrahim. Istrinya kemudian tertawa. Ada yang mengatakan tertawanya ini kenapa? Fabasyarnaha bi Ishaq. Akhirnya ketika tamunya tahu istrinya Nabi Ibrahim tertawa, langsung para malaikat mengatakan kau akan dikasih sama Allah Ta'ala anak. Langsung tertawa. Ada yang mengatakan seperti itu. Saking seneng. Dan nama anakmu adalah Ishak. Langsung dikasih nama. Tidak cuma itu, wa min wara'i Ishaq Ya'qub, dan kau nanti punya anak Ishak namanya, dan Ishak nanti juga punya anak namanya Ya'qub, dan kau akan melihat Ya'qub. Berarti umurmu panjang. Nah, tidak seneng, sampai saking senengnya tertawa. Kan dikasih anak kan biasa, memang suami istri. Lu tidak masalah seneng yang biasa, ini luar biasa. Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykhan inna hadha la syai'un ajib. Istrinya Ibrahim berkata, aduhai apakah saya akan melahirkan? Sedangkan saya sudah tua renta, makanya senang. Soalnya sudah putus asa dari mengharapkan dapat anak. Soalnya ketika itu Sayyidah Sarah istrinya Nabi Ibrahim sudah umur 90 tahun. Wa hadza ba'li syaikha, dan ini suamiku sudah tua renta juga. Yaitu ketika itu Nabi Ibrahim sudah berumur 120 tahun. Ya gimana tidak seneng? War seneng ya. Apalagi yang ngasih nama Allah, apalagi dikasih nanti juga cucu. Dan Nabi Ibrahim dan Sayyidah Sarah akan melihat Yakub cucunya nanti. Wah senang. Akhirnya istrinya mengatakan, inna hadza la syai'un ajib. Sungguh ini sesuatu yang mengherankan. Malaikat jawab, qalu ata'jabina min amrillahi rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti innahu hamidum majid. Malaikat berkata, apakah kau heran terhadap ketetapan Allah, rahmatnya Allah, dan barakahnya ditetapkan Allah atas kalian, wahai ahlal bait, wahai keluarga Ibrahim. Kau tambah senang Allah menetapkan keselamatan, ya selamat fid dunya wal akhirah. Wah senang. Sudah dikasih kabar anak, dikasih kabar cucu, dikasih kabar umur panjang, sampai menangi cucunya nanti, melihat cucunya nanti, dikasih kabar gembira, Allah Ta'ala menetapkan keselamatan buat semua sekeluarga, selamat semua. Dunia akhirat, surga semua. Ya Allah, senangnya kayak apa coba? Innahu hamidum majid, sesungguhnya Allah maha terpuji, lagi maha agung. Itu Allah Ta'ala kalau sudah ridha sama hamba, suka sama hamba, dikasih pemberian yang hebat-hebat, besar-besar, banyak-banyak. Ya Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim senang, Sayyidah Sarah senang. Setelah membicarakan bisyarah, kabar gembira, Nabi Ibrahim tanya, tadi kau mengatakan inna ursilna ila qaumi Lut. Kami diutus untuk menyiksa kaum Lut. Ada apa dengan kaumnya Nabi Lut? Akhirnya, falamma dhahaba an Ibrahim ar-raw'u wa ja'athul bushra yujadiluna fi qaumi Lut. Maka ketika telah hilang dari Ibrahim rasa takutnya dan dia sudah didatangkan dan dia sudah didatangi kabar gembira, dia
mendebat kami. Bukan mendebat itu makna yang mendebat Allah Ta'ala. Enggak, artinya mendebat utusannya Allah Ta'ala. Atau nisbatnya mendebat kami, nisbatnya ditakwili, memohon untuk dibatalkan siksaan buat kaumnya Nabi Lut. Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. Sesungguhnya Ibrahim sungguh santun, banyak kembali kepada Allah Ta'ala. Padahal dulu Nabi Ibrahim juga pernah galak gitu loh. Ketika pertama kali diperlihat ke kerajaan langit, kerajaan bumi, lihat malaikat di langit ibadah, lihat di bumi manusia maksiat, langsung ya Allah celakakan dia, maksiat dia ya Allah, celaka. Ya Allah dia maksiat, celakakan dia ya Allah, binasakan, binasa. Akhirnya ditegur sama Allah, ya Ibrahim, kau itu mujabud dakwah, kau itu doa mustajab, jangan minta membinasakan terus. Saya itu kalau ada hambaku maksiat, kata Allah, saya biarkan dia nanti ada kalanya tak kasih hidayah taubat. Atau misal dia tidak taubat, dia keluar dari anak turunnya yang akan ibadah nyembah saya. Atau mungkin dia itu di akhirat tak ampuni, yang penting tidak syirik. Lah kau sekali lihat langsung binasakan, binasakan, binasakan. Akhirnya semenjak itu Nabi Ibrahim tidak mau galak sama siapapun. Saking tidak mau galak sampai setelah sepuh, malaikat mau dikirim Allah Ta'ala menyiksa kaumnya Nabi Lut, Nabi Ibrahim yang menahan. Jangan disiksa, mendebat. Akhirnya ketika itu Nabi Ibrahim menahan sampai mengatakan, kalian apakah mau membinasakan kaumnya Nabi Lut yang di situ ada 300 orang mukmin? Malaikat yang jawab, tidak ada 300 yang mukmin ya Ibrahim. Baik, apakah kalian akan mengatakan, apakah kalian akan menyiksa kaumnya Nabi Lut yang di dalamnya ada 200 orang mukmin? Tidak ada 200 orang mukmin di situ ya Ibrahim. Baik, apa kalian akan menyiksa kaumnya Nabi Lut yang di dalamnya ada 70 orang mukmin? Tidak ada 70 orang mukmin di situ ya Ibrahim. Ada mungkin 10 orang mukmin? Tidak ada 10 orang mukmin. Ada 10 orang soleh? Dijawab, andaikan ada 10 orang soleh, kami tidak akan menyiksa satu negeri. Akhirnya dijawab, apakah kalian akan menyiksa di kota itu? Di situ ada Lut. Kalau tidak ada seorang pun yang mukmin dari kaumnya, di situ ada Lut. Lut adalah hamba yang mukmin. Akhirnya dijawab sama Allah, ya Ibrahim a'rid an hadza innahu qad jaa amru rabbik wa innahum atihim adzabun ghairu mardud. Kasih sayangnya Nabi kepada umat ya, sampai seperti itu, sampai Allah Ta'ala memperingatkan, ya Ibrahim, berpalinglah dari urusan ini, sungguh telah datang ketetapan Tuhanmu, dan sesungguhnya kaumnya Lut akan didatangi adab yang tidak akan ditolak. Yang mengirim adalah Allah Ta'ala, la mu'aqqiba li hukmih, dat yang tidak ada yang mengiring-iringi hukumnya Allah. Tidak ada yang bisa menghalang-halangi hukumnya Allah. Hanya Nabi Ibrahim mundur mempersilahkan. Walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa taqa bihim dhar'an wa qala hadha yaumun nasib. Dan ketika telah datang utusan kami ke tempatnya Nabi Lut, akhirnya datang ke tempatnya Nabi Lut ya, di daerah kota Sadum namanya. Di kota itu wilayah dakwahnya Nabi Lut. Dan Sadum ini bukan satu-satunya kota wilayah dakwahnya Nabi Lut, tapi di sekitarnya juga ada 6 kota, wakilah 4 kota. Makanya ada yang mengatakan wilayah yang didakwahi Nabi Lut ini ada yang mengatakan 5, wakilah 7. Dan ibu kotanya Sadum. Itu sekarang kalau di peta sekarang masuk daerah
Urdun atau Yordania, dekatnya Palestina. Dan tempat wilayah yang bekasnya kota Sadum ini sekarang jadi laut, namanya Laut Mati. Ya. Waja'ahu, ketika malaikat-malaikat ini mendatangi Nabi Lot dalam keadaan menyamar jadi manusia, sama seperti ketika mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam, menyamar wajah-wajah yang tampan-tampan. Ini sampai ke tempatnya Nabi Lot merasa disusahkan dengan kedatangan tamu-tamu ini. Soalnya tamu-tamunya ini ketika menemui Nabi Lot, ini sedang di luar rumah. Ketika itu sedang mencari kayu bakar Nabi Lot. Akhirnya didatangi tamu-tamunya ini. Tamu-tamunya mengatakan, hal min manzil, ada tempat buat kami istirahat tinggal di kota ini. Apakah kau mau menerima kami sebagai tamu buat istirahat? Nabi Lot langsung kaget. Ini kalau yang menerima tamu selain saya, bahaya mereka. Kaum yang di sini semuanya melakukan khaba'ith, yaitu melakukan liwat. Liwat ini hubungan sesama jenis, homo, LGBT, laki senang laki. Ini kalau yang menerima tamu selain saya, kasihan ini mereka. Akhirnya Nabi Lot harus tak terima ini, biar selamat mereka. Ketika itu Nabi Lot sambil menganjurkan mereka keluar dari kota itu. Lebih baik cari tempat istirahat di luar daerah ini, di luar kota ini. Tapi ketika itu sambil diantar. Sampai ketika Nabi Lot alaihissalam jalan menuju rumahnya, ini ketika sampai ketika Nabi Lot alaihissalam sampai di kumpulannya kaumnya Nabi Lot, ada gerombolan dari kaumnya Nabi Lot. Wah, ada tamu ganteng-ganteng diperkosa, ada laki-laki, memang senangnya laki. Akhirnya Nabi Lot berkata, di sini adalah tempatnya kaum yang paling keji di dunia. Tidak ada tempat di dunia yang lebih keji penduduknya ketimbang di sini. Saya bersumpah demi Allah atas hal ini, kata Nabi Lot. Ketika Nabi Lot mengatakan seperti itu, malaikat Jibril berkata ke malaikat yang lain, isyhadu. Nabi Lot sudah bersaksi. Terus jalan lagi. Kemudian ketika jalan sampai di kumpulannya kaum Lot yang lainnya, itu dibisiki sama Nabi Lot. Hati-hati di tempat ini saya bersumpah tidak ada penduduk yang lebih keji ketimbang penduduk kota ini. Mereka melakukan perbuatan paling keji. Malaikat Jibril alaihissalam berkata lagi, isyhadu, saksikanlah, dia sudah bersaksi 2 kali. Akhirnya terus jalan. Sampai seperti itu melewati gerombolan-gerombolan kaum Nabi Lot. Nabi Lot membisiki tamu-tamunya ini sambil jalan, hati-hati di sini mereka melakukan perbuatan paling keji. Malaikat Jibril berkata, isyhadu, saksikanlah, dia sudah bersaksi 3 kali. Ternyata Nabi Lot alaihissalam memang menunggu kesaksian Nabi Lot, kalau sudah bersaksi 4 kali, tetapkan siksaan itu. Setelah 4 kali Nabi Lot berbicara seperti itu, sudah 4 kali. Sampailah di rumahnya Nabi Lot alaihissalam. Waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaih, wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. Dan datanglah kaumnya Nabi Lot, ketika sampai di rumahnya Nabi Lot, mereka sampai yuhra'una ilaih, berlari-lari. Saking syahwatnya tidak bisa ditahan-tahan, lihat laki ganteng itu sampai seperti itu. Wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at, dan sebelumnya mereka melakukan amal buruk. Apa yang dilakukan
Diceritakan di surah lainnya, di surah Al-Ankabut. A'innakum lata'tuna ar-rijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Yang dilakukan kaum Nabi Lot sebelumnya apa? Mereka itu mendatangi atau menjimak sesama laki-laki. Laki-laki jimak sama-sama laki-laki. Wa taqta'una as-sabil, dan mereka membegal jalan. Kalau ada orang yang lewat di daerah mereka, dibegal. Diambil hartanya, orangnya diperkosa pada laki. Wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Amalnya kaumnya Nabi Lot ketika itu sebelumnya juga mereka mendatangkan kemungkaran di tempat-tempat bincang-bincangnya mereka. Ketika mereka berbincang-bincang di tempat-tempat pusat-pusat perbincangan, kalau sini ya contohnya alun-alun, daerah-daerah apa yang buat jagong-jagong, kumpul-kumpul, mereka melakukan kemungkaran di tempat-tempat itu. Sampai-sampai para ulama mengatakan kemungkaran-kemungkaran yang di situ yang dimaksud, ada yang mengatakan akhlaknya kaum Lut. Di antaranya ketika di situ kemungkaran-kemungkaran mereka sampai melakukan fahisyah, jima sesama jenis di tempat-tempat itu. Termasuk akhlaknya kaum Lut, mereka wa ta'tuna fi nadikumul munkar, kemungkaran di tempat mereka itu kalau bincang-bincang, mereka itu tidak malu kalau kentut banter-banteran. Maka nenek kentut banter-banteran itu termasuk akhlaknya kaum Lut. Bro, gak terima, bro tambah banter, gak terima, bro. Akhlaknya kaum Lut kayak dulu kayak gitu. Makanya hati-hati, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa niru satu kaum berarti dia termasuk, naudzubillah min dzalik. Termasuk akhlaknya kaum Lut, mereka itu senengane anyul-anyul. Sweet-sweet. Nah, anyul. Sekarang ada kan banyak, ada cewek sweet-sweet, kaumnya Nabi Lut itu. Akhlaknya kayak gitu. Anyul-anyul. Udah, kalau engon perkutut gimana terus? Ya wis diganti cetek. Jangan disiul-siuli. Termasuk ulama yang mengatakan di tafsir, ulama mengatakan termasuk akhlaknya kaumnya Nabi Lut, mereka suka mengunyah-ngunyah sesuatu yang makanan yang dikunyah-kunyah terus. Kalau sekarang ngunyah apa? Permen karet. Itu ada di tafsir itu. Mereka mengatakan wayam dhagunal alak. Mereka mengunyah-ngunyah makanan yang empuk. Sambil dikunyah-kunyah terus nggak nyemi kayak sapi. Ternyata itu akhlaknya kaum Lut. Kemana-mana itu kenyap-kenyap. Naudzubillah min dzalik. Termasuk akhlaknya kaum Lut. Mereka itu mewarnai ujung jari dengan henna pada laki. Padahal laki, ini perempuan, ya wes aja toto-toto perempuan. Ini laki tapi nganggu pitek, pacar, kukune dipernai. Padahal laki, ya hati-hati. Itu termasuk akhlaknya kaum Lut. Termasuk akhlaknya kaum Lut, ya, yang kita itu hati-hati, jangan sampai kita itu tasyabuh, ya. Ya, mereka juga kalau ada orang lewat dilempari batu. Batu kecil, batu kerikil, ganggu, teror, bodoh, akhirnya orangnya kaget. Nah, itu. Termasuk akhlaknya kaum Lut, itu yang kita hati-hati. Mereka kalau pakai cincin, itu mereka makainya di tengah. Nah, hati-hati. Mereka kalau pakai cincin itu di tengah. Itu akhlaknya kaum, makanya jangan di tengah. Ini nyontoni. Makanya kalau pakai cincin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat, kalau pakai cincin, wakilah di jari manis. Jari manis. Wakilah di jari kelingking. Makanya dua-duanya, semua riwayat kita pakai ittiba li Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan di tengah, soalnya kalau pakai cincin di tengah, kaum Nabi Lut.
lima-limanya dipakai. Itu kelakuannya. Makanya ketika Nabi Lut punya tamu, tamunya ganteng-ganteng, akhirnya didatangi di rumahnya, mau diperkosa rame-rame. Bayangkan. Sampai-sampai Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, la'amruka innahum fi sakratihim ya'mahun. Demi hidupmu wahai Muhammad, kaumnya Lut, mereka berbolak-balik di dalam kemabukan mereka, kesesatan mereka. Pulang perginya itu seperti itu karakternya. Sampai Allah Ta'ala berfirman, la amruk, demi hidupmu wahai Muhammad. Allah Ta'ala menggunakan umur Nabi atau hidupnya Nabi digunakan sumpah. Para ulama sampai mengatakan, tidak ada jiwa yang lebih mulia ketimbang jiwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai hidupnya dibuat sumpah sama Allah. Itu jiwa yang paling mulia. Akhirnya ketika sudah didatangi, sampai kaumnya lari-lari, sampai syahwati tidak sabar mereka menahan. Wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at qala ya qaumi haula'i banati. Akhirnya Nabi Lut alaihi salam menutup pintu. Ketika itu malam-malam. Ketika menutup pintu, itu sampai ditahan sama Nabi Lut. Tamu-tamunya di dalam rumah disuruh duduk, disuruh menyelamatkan diri. Nabi Lut belum sadar kalau mereka malaikat. Dilihat sama Nabi Lut, ganteng-ganteng, tapi tenang-tenang. Tidak takut, tidak bingung. Di luar kaumnya beringas-beringas. Nabi Lut ini yang bingung malah. Nek kaumnya takut terus lari, malah poro-poro. Tamunya tenang. Tumak nina. Wakar. Masya Allah. Ini tamunya kok malah wibawa-wibawa gini. Tenang-tenang gini. Akhirnya yang repot malah Nabi Lut. Sampai ditutup pintunya. Sambil mengatakan dari dalam rumah, dari balik pintu, mengatakan ke kaumnya yang di luar pintu mau dorong pintunya. Mengatakan, wahai kaumku, haula'i banati, itulah anak-anakku, perempuan-perempuan, yakni anak perempuan kaumku. Nah, itu anak-anak perempuan kaumku. Soalnya Nabi itu sosok layaknya ayah bagi umatnya. Makanya Nabi Lut mengatakan itu adalah anak-anakku, yakni itu adalah anak-anak dari kaumku, seperti anakku sendiri. Seperti kita juga punya ibu, yaitu istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istrinya Nabi adalah ibu-ibunya orang mukmin. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah layaknya bapaknya kita, seorang mukmin. Itu adalah anak-anak perempuan dari kalangan kaumku. Hunna atharu lakum. Mereka lebih suci buat kalian. Fattaqullah, takutlah kalian ke Allah. Wala tukhzuni fi dhaifi, dan jangan kalian buat saya susah karena mengganggu tamu-tamuku. Alaysa minkum rajulur rasyid. Apakah tidak ada di antara kalian laki-laki yang pintar? Yang pintar amar ma'ruf nahi munkar. Wakila rasyid itu yang pintar yang mengucapkan la ilaha illallah. Qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin wa innaka lata'lamu ma nurid. Dari luar pintu kaumnya menjawab, wahai Lot, kau sudah tahu apa yang kami inginkan. Kami tidak punya hasrat di anak perempuan kaummu. Kami dan kau sudah tahu apa yang kami inginkan, yaitu tamu-tamumu yang ganteng-ganteng. Ayolah serahkan. Nah, gitu. Akhirnya dari dalam Nabi Lut menjawab, qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Nabi Lut mengatakan, andaikan saja saya punya kekuatan melawan kalian, pasti tak basmi semua kalian. Au awi ila ruknin syadid, atau andaikan saya punya tempat yang menolong saya, punya kelompok keluarga yang menolong saya, pasti tak buat memerangi kalian sampai kalian mati semua. Saking
bencinya Nabi Lut sama perbuatan kaumnya. Wakilah setelah Nabi Lut mengatakan ini, Allah Ta'ala tidak mengutus Nabi setelahnya Nabi Lut, kecuali diberi kelompok dari kalangan keluarga yang bisa melindunginya. Makanya Nabi Musa alaihissalam di tengah-tengah Bani Israel melawan Fir'aun. Nabi Syu'aib, kaum Madian, ada keluarganya. Nabi Isa, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, sampai Rasulullah SAW dari kalangan Quraisy, ada keluarga yang menolong. Itu bukan Allah Ta'ala kok diingatkan Nabi Lut, enggak, Allah Ta'ala sengaja. Ini loh ucapan yang orang yang saleh akan dikabulkan sama Allah Ta'ala, enggak sekali, tapi seterusnya. Ajaib, saking mujarab. Qalu ya Lutu inna rusul rabbika lan yasilu ilaik. Tamunya ketika melihat Nabi Lut mengatakan, andaikan saya punya kekuatan atau andaikan saya punya kelompok yang bisa membela saya, malaikat-malaikat itu yang bertamu mengatakan sama Nabi Lut, wahai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu, yakni malaikat. La yasilu ilaik, mereka tidak akan sampai bisa mengalahkan kau. Tidak usah khawatir. Fa asri bi ahlika biqit'in minal lail, maka sekarang kau ajak pergi malam ini juga keluargamu semua. Wala yaltafit minkum ahadun illam ra'atak, dan jangan ada yang menoleh seorang pun dari keluargamu kecuali istrimu bakal noleh. Jangan ada yang noleh ke belakang. Innahu musibuha ma asabahum, sesungguhnya siksaan yang turun akan mengenai istrimu nanti, seperti yang mengenai kaummu. Soalnya istrinya kafir, istrinya Nabi Lut ternyata kafir, malah istrinya itulah yang melaporkan ke kaumnya, wahai kaum, di rumah suamiku ada tamu yang tidak pernah saya lihat wajah yang gantengnya seperti mereka. Kaumnya langsung rame. Provokator malah ternyata istrinya. Dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala menceritakan malaikat Jibril ketika itu keluar, gitu. Atau dalam pendapat yang lain, malaikat Jibril berkata, wahai Lut, buka saja pintunya, biarkan mereka masuk. Kata malaikat Jibril. Dalam riwayat yang lain, wahai Lut, buka pintunya, saya yang keluar. Ketika keluar, malaikat Jibril mengeluarkan sayapnya, kemudian memukul wajah-wajah rupa-rupane kaum Lut, semua yang di luar yang berniat jahat. Ketika dipukul, semuanya matanya langsung buta. Wakilah buta, ya buta maklum. Wakilah saking pukulan sayapnya Nabi Lut membuat cekung mata ini kehapus. Sampai tidak bisa melihat, tidak bisa digunakan melihat. Sampai bingung, merambat-merambat. Mereka cari tempat pulang sambil lari, bingung. Ketakutan semua. Akhirnya ketika sudah, wahai Lut, kau sekarang keluarlah bersama keluargamu malam ini juga. Dan jangan ada yang noleh ketika nanti dengar suara azab, tapi istrimu bakal noleh. Akhirnya ketika sudah, Nabi Lut alaihissalam tanya, kapan siksaannya akan turun, wahai malaikat? Dijawab, inna mau'idahumus subh, sesungguhnya waktu mereka disiksa adalah ketika subuh. Nabi Lut tanya, tidak bisa lebih cepat dari itu? Dijawab, alaisas subhu biqarib, bukankah subuh sudah dekat? Kau minta lebih dipercepat lagi? Subuh ini sebentar lagi. Saking bencinya Nabi Lut terhadap amal kaum Lut. Makanya dalam ayat yang lain Nabi Lut juga mengatakan, qala inni li'amalikum minal qalin rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun.
Nabi Lut berkata, sesungguhnya saya benci terhadap amal kalian yaitu suka sesama jenis. Kemudian Nabi Lut berdoa, Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Wahai Tuhanku, mohon selamatkan saya dan keluargaku dari amalannya mereka. Fanajjainahu wa ahlahu, diteruskan, maka kami selamatkan dia dan keluarganya. Tidak ada yang doyan perbuatan amal kaum Lut. Dan itu bisa doa diajarkan Allah Ta'ala, dibaca sama orang-orang yang seneng kayak gitu. LGBT, gak normal, kemayu, ngomong gini. Itu doa biar sembuh gimana? Nabi Lut doanya, Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Baca. Nanti waras. Ya. Kemudian falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha, maka ketika sudah datang ketetapan kami jadikan bagian atasnya menjadi bagian bawah. Artinya Allah Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril alaihi salam menggunakan ujung sayap, ujung itu seperti ini ujung sayapnya digunakan untuk menyerok, paham ya? Ciduk, mengeduk, mengeruk kota Sadum dan sekitarnya yang amalannya itu sama. Wakila 5 kota, wakila 7 kota. Bayangke, Kudus, Jeporo, Pati, Demak, Rembang. Itu yang mengatakan 5, wakila 7. Semarang, Solo 3. Cuma ujung jarinya malaikat Jibril, serok semua, diangkat ke atas. Ya Rabbi. Tidak salah Allah Ta'ala milih malaikat Jibril. Tugas-tugas yang kayak gitu. Itu sampai ketika diserok, diangkat, itu saking tingginya sampai penduduk langit yang pertama dengar suara kokokan ayam-ayam sama gonggongan anjing-anjing. Penduduk langit sampai dengar. Suara apa iki? Mas di langit ono pitik. Di langit ono gonggongan anjing. Ya itu ketika malam itu, ketika subuh diangkat Jibril alaihissalam sambil marah. Ketika dijatuhkan sambil ditambah sama Allah Ta'ala, wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin maldud, dan kami beri mereka hujan dari atasnya dengan batu dari sijil. Batu sijil itu batu yang sangat keras. Ada yang mengatakan batu yang dibakar. Mendud yang bertubi-tubi. Musawwamatan 'inda rabbik, yang ditandai di sisi Tuhanmu. Ada yang mengatakan ditandai itu ada nama-namanya. Ini namanya fulan. Tidak luput. Ada yang mengatakan musawwamah, ada tanda yang beda dari batu umumnya batu di bumi. Ada yang mengatakan ada tanda benang-benang merah kayak akik, tapi ini kayak gambarannya apa? Coraknya. Mana cah saiki dadi ono akik iku. Sijil mandut. Wa ma hiya minadh dhalimin biba'id, dan itu tidaklah jauh dari orang zalim. Sampai-sampai ada sebagian ulama mengatakan dan itu berlaku kepada semua kaum Lut meskipun di umat selainnya Nabi Lut. Makanya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wajadtumuhu amila amala qaumi Lut faqtulu al-fa'il wal maf'ul bih. Al-fa'il wal maf'ul. Siapa yang kalian temukan melakukan amalnya kaumnya Nabi Lut, maka bunuh. Baik yang melakukan maupun yang dilakukan. Baik yang memasukkan maupun yang dimasuki. Bunuh semua. Nah, baik yang tidak normal maupun yang banci. Bunuh semua. Makanya Imam Syafi'i sampai berpendapat orang yang melakukan liwat atau
homo, sodomi, itu hukumannya dibunuh dengan cara dirajam. Baik dia muhsan maupun ghairu muhsan. Fatal. Sekarang LGBT malah dikampanye ke lo, cari mati itu. Bahkan itu pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan rajam. Rajam itu hukuman mati dengan dilempar batu sampai mati. Itu Imam Syafi'i. Dalilnya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Kalau Imam Abu Hanifah berpendapat yang mengatakan yang melakukan amalnya kaumnya Nabi Lut, hukumannya dilempar dari pucuk gunung. Seperti dulu mereka dilempar dari tempat tinggi. Tidak cuma dilempar, juga dilempari batu sampai mati ketika dia dijatuhkan. Dan ulama ada yang mengatakan tentang ayat wa ma hiya minadh dhalimin bi ba'id, dan hal itu tidaklah jauh dari orang-orang zalim. Ada yang mengatakan sampai sekarang kalau ada orang zalim dengan zalimnya amalnya kaumnya Nabi Lut, itu batu sijilin mandud sudah siap-siap mengincar itu orang dan akan kena kapanpun, entah sebentar atau setelah waktu yang lama. Na'udzubillah min dzalik. Dulu ada kisah ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jadi khalifah, ada orang membunuh, ada budak membunuh juragane. Budak membunuh juragan. Budak yang membunuh ini kulitnya hitam. Kemudian ketika ditanya, kenapa kau membunuh juraganmu? Dijawab sama budak yang membunuh ini, ya saya mengaku ya Amirul Mukminin, saya memang membunuh. Tapi kenapa saya membunuh? Soalnya juraganku itu kaum Lut. Saya mau diperkosa. Jadi Sayyidina Umar yang jadi hakim bingung, masa juraganmu mau memperkosa kau? Kulitmu hitam. Ya itulah kaum Lut. Mereka tidak normal, makanya tak bunuh. Bingung ini. Ya apa? Akhirnya ketika itu tanya, memanggil Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya Abul Hasan kesinilah, saya butuh bantuanmu. Akhirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib hadir, dilapor ke, bagaimana keputusan yang harus saya ambil, diceritakan. Akhirnya Sayyidina Ali tanya, di mana kuburan juraganmu ya Fulan? Kuburan juraganku ada di sana. Akhirnya datang. Kemudian ketika sudah sampai di kuburan juragane, tanya sama beberapa orang yang di situ, semua bersaksi ini betul kuburannya Fulan yang dibunuh. Orang-orang yang hadir bersaksi, ya kami bersaksi ini memang kuburannya Fulan. Gali, kata Sayyidina Ali. Maksudnya apa? Gali, kalau kita kepingin ngasih hukum yang betul, ini gali caranya. Digali kuburannya. Akhirnya ketika digali, jasadnya hilang. Tidak ada. Ketika dicari tidak ada, Sayyidina Ali berkata, Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sudah betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu beliau bersabda kepadaku, orang yang beramal amalannya kaumnya Nabi Lut, ketika sudah dikubur mati, itu dia dipindah ke daerah Sodom sana, enggak ada di tempat yang dikubur sekarang. Berarti betul dia membunuh juragan karena juragannya adalah kaum Lut. Rabbina jini wa ahli mimma ya'malun. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah.